Adapun fakta atau bukti-bukti yang telah Allah perlihatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berpuasa di Ramadan pada tahun ini. Allah memberikan nikmat kita usia yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh keberkahan, di waktu yang penuh keberkahan sore hari ini, di setiap waktu yang kita gunakan di dalam proses bertolabul ilmi. Semoga kita selalu diberikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu ini, kemudahan di dalam mendapatkan hikmah, kemudahan di dalam mendapatkan faedah, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan kerabat beliau dan seluruh umat beliau. Untuk sore hari ini, baiklah kita langsung pada tema sore hari ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang salah satu dari Al-Asmaul Husna, nama-nama indah yang Allah miliki, yang salah satunya adalah Al-Wakil. Allah adalah sandaran bagi setiap makhluk ciptaannya. Makna Al-Wakil yang akan kita bahas, maknanya ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna secara umum, yang kedua adalah makna secara khusus. Diawali dengan makna Al-Wakil secara umum yang terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Allah mewakili urusan makhluknya. Tidak ada yang akan kecewa jika urusan kita diwakilkan kepadanya. Makna dari Al-Wakil itu adalah mengurusi, mengatur. Maka Allah lah mengatur urusan makhluknya. Dengan ilmunya, dengan kesempurnaan kuasanya, dan cakupan luas hikmahnya. Inilah Allah Al-Wakil. Menurut Imam Al-Hulaimi berkata bahwa barang siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, maka Allah akan mencukupkannya. Bahwa semua penciptaan dan pemilik segala urusannya. Maka setiap makhluk-makhluk Allah lah yang mengatur urusan mereka. Adapun fakta atau bukti-bukti yang telah Allah perlihatkan dalam bahwa Allah ini
mewakili seluruh makhluknya adalah Allah menciptakan matahari, bumi, laut, air, planet ya, dan langit ya, dan sebagainya. Matahari tak mungkin beredar dengan teratur. Begitu pula dengan bumi, laut, dan lain-lain. Jika bukan Allah yang mengatur semuanya, Dialah adalah wakil dari seluruh ciptaannya. Bayangkan jika semua makhluk mengatur urusannya atau mengatur dirinya sendiri, apa yang terjadi? Itu adalah suatu kekacauan. Itulah makna secara umum tentang bahwa Allah lah yang mengurus ya segala sesuatu. Yang kedua adalah makna al-wakil secara khusus. Di sini menurut pendapat Al-Imam Al-Jauzani, wakil itu adalah yang melaksanakan urusan orang lain. Karena orang lain itu memiliki kelemahan. Ya. Kemudian wakil ini adalah orang yang mewakili urusannya. Kenapa diwakilkan? Karena orang tersebut tidak sanggup. Jadi diwakilkan. Lalu kepada siapa kita diwakilkan? Apa sih yang kita percayakan gitu ya? Apa sih kepada siapa kita wakilkan? Yang pertama adalah orang yang lebih mampu, ya, memiliki kemampuan sebagai wakil. Yang kedua adalah kita mewakilkan suatu urusan karena kita percaya kepada orang tersebut. Yang pertama, orang itu mampu, kita yakin anggap mampu. Yang kedua, kita percaya. Ya. Kalau kita mewakilkan urusan kita kepada manusia, maka kita ini harus siap-siap. Ya. Orang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Karena tadi manusia ini memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, jika kita menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap kecewa, siap-siap dihianati, ya. Bila dia tidak sanggup, ya, siap-siap kecewa. Kecewa kenapa? Kecewa kalau dia tidak sanggup mengatasi masalah ini. Yang kedua, bisa saja dia berkhianat atas amanah yang kita berikan. Itu ya. Kemudian, kepada siapa kita harus mewakilkan urusan kita? Ya, kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mewakilkan urusan kita kepada Allah? Yang pertama, karena tidak ada yang mengalahkan Allah, ya. Jika kita sudah percaya Allah, ya, Allah tidak akan mengecewakan suatu hambanya. Karena Allah, ya, pertama, qudratuhu al-kamilah. Kudratnya Allah itu sempurna. Ya. Yang pertama, qudratuhu al-kamilah. Kudratnya Allah itu sempurna. Yang kedua, ilmuhu wasi'ah. Ilmunya sangat luas. Yang ketiga, hikmatuhu syamilah. Hikmah Allah itu mencakup semuanya. Inna allaha la yuhliful mi'ad. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena janji Allah itu siapapun yang mewakili urusannya kepada Allah, maka itu sudah cukup. Allah akan menjadikan urusannya selesai. Ya. Kemudian Allah suka dengan hambanya yang berusaha semampunya, lalu bertawakal, ikhtiar sekuatnya, serahkan urusannya kepada Allah. Bertawakal tu ala Allah.
bukan yang tanpa usaha, ya. Karena Allah tidak menyukai orang yang malas. Contoh lain kisah ya, contoh kisah antara lain adalah kisah tentang Perang Badar. Perang Badar ini perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika itu tidak ada kekurangan amunisi, kekurangan prajurit, kemudian kekurangan senjata, kekurangan logistik, ya. Karena itu, tetapi terjadi di sini suatu keajaiban, ya. Semua para pengikut-pengikut Rasulullah bersungguh-sungguh. Rasulullah menguatkan tauhid, ya, para pengikutnya, ya. Kita keserahkan semuanya kepada Allah. Niatnya lillahi ta'ala. Keajaiban apa yang terjadi kepada orang-orang yang bertawakal? Usaha sekuatnya, lalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Ketika itu keajaibannya adalah turunnya malaikat, ya. Malaikat diutus Allah untuk berperang, ya, ikut berperang pada perang Badar. Setelah itu Allah menyempurnakan perang itu dengan kemenangan. Ya. Oleh karena itu, kisah-kisah lain adalah ketika kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam ke dalam api, ya, yang sangat besar. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, api yang sepanas dan sebesar itu tidak terasa panas sedikit pun terhadap Ibrahim. Keajaiban bagi hambanya yang bertawakal. Ya. Untuk orang beriman, ingat, jika dihadapkan pada masalah yang terlihatnya begitu tidak ada jalan keluar, begitu pelik, begitu berat, ya, maka berdoalah, ya, tawakallah pada Allah. Barokah dari doa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah keajaiban pertolongan Allah. Dicatat, suratnya adalah surat At-Tolak ayat 3. Jangan lupa, ya. Dan di dalam Quran surat Al-Ahzab juga diyakinkan bahwa wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila di sini. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Untuk sahabat-sahabatku yang sedang dalam masalah, dalam keadaan pelik, la tahzan innallaha ma'ana. Insya Allah akan ada Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Jadikanlah Allah sebagai wakil kita. Percayalah, yakinlah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menerima ilmu dan amal setelah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada usia yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka dengan yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.